Perkenalkan, nama saya Lailatul Fitri dari BP 19011071015. Perkenalkan, nama saya Rahma Fitri Yuniar dari BP 1037. Perkenalkan, nama saya Dian Purnama Ningsih dari BP 1901071040. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Salsabila dari kelompok 3. Baiklah, di sini saya akan menerangkan apa sih itu giro. Giro itu sering juga disebut dengan simpanan giro atau rekening giro. Dan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 pada tanggal 10 November 1998, simpanan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, pelit giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Dari pengertian simpanan giro tersebut dapat kita simpulkan bahwa yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Maksudnya di sana adalah uang yang disimpan di rekening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan, misalnya waktu jam kantor dan saldo yang tersedia. Penarikan uang di rekening giro dapat menggunakan sarana penarikan cek atau belit giro. Apabila penarikan dilakukan secara tunai, maka sarana penarikannya adalah dengan menggunakan cek. Sedangkan penarikan secara non-tunai adalah dengan menggunakan belit giro. Di sini saya akan menjelaskan tentang cek. Cek adalah salah satu cara di mana kita bisa mengambil uang dari rekening giro. Pengertian cek adalah surat perintah kepada bank dari nasabah kepada bank pemelihara tabungan giro nasabah untuk memberikan sejumlah uang kepada pemegang cek. Menurut KUHD pasal 178, syarat-syarat cek adalah: pertama, di dalam cek tersebut ada tulisan cek, kemudian di dalam cek tersebut harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu, kemudian harus ada nama bank yang harus membayar cek tersebut, kemudian penyebutan tanggal atau tempat dikeluarkannya cek, serta itu tanda tangan dari penarik. Selain itu juga ada syarat yang diberikan oleh bank. Salah satunya itu tersedia dana di tabungan tersebut. Kemudian ada materai yang cukup. Setelah itu tidak ada coretan, atau jika ada coretan di dalam cek tersebut harus disertai dengan paraf pemilik tabungan tersebut atau nasabah tersebut. Kemudian memperlihatkan tanggal kadaluarsanya. Biasanya tanggal kadaluarsa suatu cek itu adalah 70 hari dari waktu keluarnya cek itu. Kemudian ada tanda tangan atau stempel dari nasabah atau pemberi cek tersebut. Kemudian rekening nasabah tersebut tidak terblokir, resi cek sudah kembali, kemudian rekening belum ditutup, serta syarat-syarat lainnya. Setelah itu kita masuk kepada jenis-jenis cek. Jenis-jenis cek itu, pertama, cek atas nama. Cek atas nama ini di dalam cek tersebut terdapat nama atau instansi yang memiliki atau yang membawa cek tersebut. Sedangkan cek unjuk adalah kebalikan dari cek nama. Maksudnya di cek unjuk itu tidak terdapat nama penerima cek tersebut. Kemudian cek silang. Cek silang itu cek di mana terdapat tanda silang 2 di pojok kiri yang artinya cek yang biasanya digunakan untuk penarikan tunai berganti
berganti menjadi non tunai atau pemindah bukuan. Kemudian cek mundur. Cek mundur misalnya pada hari ini adalah tanggal 1 Maret 2020. Sebagai contoh, saya akan mencairkan selembar cek di mana cek tersebut tertulis pada tanggal 3 Maret 2020. Jadi jadi cek tersebut termasuk cek mundur, di mana pada cek tersebut bisa dicairkan tanggal 3, sedangkan saya ingin mencairkannya pada tanggal 1. Kemudian kita masuk pada jenis cek terakhir, yaitu cek kosong. Cek kosong di sini maksudnya tidak terdapat dana yang cukup pada rekening giro nasabah sehingga cek tersebut tidak berlaku. Di kasus ini jika kekurangan dananya tidak terlalu besar, maka bank akan menanggulanginya. Penanggulangan tersebut dinamakan dengan overdrive. Artinya bank akan meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah untuk menutupi kekurangan tersebut. Kemudian setelah ini kita lanjut perbedaan cek dan bilet giro. Perbedaan pertama cek dan bilet giro itu cek bisa dicairkan secara tunai melalui bank yang sudah ditunjuk, sedangkan bilet giro tidak bisa dicairkan langsung secara tunai sebagaimana sifatnya yang hanya memindahkan sejumlah uang ke rekening penerima. Kemudian cek bisa dicairkan oleh pihak yang ditunjuk, sedangkan kalau bilet giro itu kita harus memiliki surat perintah untuk mencairkan bilet giro tersebut. Kemudian cek berfungsi sebagai surat perintah mencairkan sejumlah dana. Kalau bilet giro tidak berlaku surat perintah karena dana akan dipindahkan ke rekening bank yang telah ditunjuk. Kemudian cek bisa diuangkan sebelum tanggal penerbit. Kalau bilet giro bisa diserahkan kepada bank sebelum tanggal efektif. Setelah itu cek tidak memiliki tenggang waktu penawaran. Bilet giro memiliki tenggang waktu penawaran selama 70 hari sejak tanggal penarikan bilet giro tersebut. Kemudian masa kadaluarsa cek itu adalah 70 hari semenjak tanggal penarikan cek. Sedangkan kalau bilet giro itu hanya berlaku 6 hari setelah tanggal waktu penawaran. Saya akan menjelaskan tentang materi tentang bilet giro. Bilet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara giro nasabah tersebut untuk memindah bukuan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pihak yang penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau pada bank yang berbeda. Adapun syarat yang berlaku untuk bank agar pemindah bukuan dapat dilakukan antara lain yaitu ada tertulis nama bilet giro, ada perintah tanpa syarat untuk memindah bukuan sejumlah uang atas beban rekening yang bersangkutan, ada nama dan tempat bank tersebut, jumlah uang yang tertulis di angka dengan huruf haruslah sama, ada nama pihak penerima, ada tanda tangan penerima, ada tanggal dan tempat penarikan, ada nama bank yang menerima pemindah bukuan tersebut. Perbedaan cek dan bilet giro. Yang pertama, dari segi identitas. Cek dari segi identitas atas unjuk dan atas nama, sedangkan bilet giro atas nama. Dari segi sifat, cek bersifat tunai dan non tunai, sedangkan bilet giro bersifat non tunai. 3. Dari segi tanggal. Cek tanggal hanya ada satu tanggal, sedangkan bilet giro ada 2 tanggal. 3. Materi tentang giro akan menjelaskan tentang bagaimana perhitungan jasa giro.
perhitungan bunga menggunakan saldo terendah. Di soal, saldo terendahnya adalah 12 juta. Jadi rumusnya bunga sama dengan persentase dari bunga pada bulan Agustus adalah 18% dikali dengan saldo terendah yaitu 12 juta dibagi dengan jumlah bulan dalam satu tahun yaitu 12. Dapat hasilnya 180.000. Yang kedua, dicari pajak. Pajak dari soal adalah 15% dari bunga yaitu 180.000 sama dengan 27.000. Hasil dari bunga dikurang pajak sama dengan 153. Yang 153 ini namanya adalah bunga bersih. Yang kedua, perhitungan bunga menggunakan saldo rata-rata. Jumlah saldo dari soal yaitu 145 juta dibagi dengan jumlah semua saldo dengan 8, hasilnya dapat 18.125.000. Maka bunga adalah sama dengan 18% kali 18.125 yang merupakan hasil dari saldo rata-rata dari laporan kemenkoran dibagi dengan 12. Dapat hasilnya 271.875. Pajak didapatkan dari 15% dikali dengan 271.875 yang hasilnya 47.81. Bunga dikurang pajak sama dengan 231.094. Yang ini merupakan bunga bersih.